Bab 1533. Curang Pedang. Di seluruh langit, guntur darah berkedip-kedip, sangat menindas orang. Pintu Yakunan terus menatap Mile begitu saja, dan di matanya, cahaya guntur berkedip-kedip. Jiwa pembunuhan. Jiwa pembunuhan yang tak terlihat menyebar ke lingkungan sekitar. Target dari jiwa pembunuhan ini adalah Mile. Di samping Mile, Weni terlihat sangat serius. Dia tidak pernah merasakan jiwa pembunuhan yang begitu kuat. Dia sedikit bingung, pintu Yakunan ini jelas ingin membunuh Mile, tapi tidak bergerak. Kenapa ini? Karena dari sudut pandang saat ini, meskipun pedang Mile masuk alam fana, dia tetap bukan lawan pintu Yakunan. Pada saat ini, dia memikirkan kakak Mile. Seberapa kuat kakak itu, ternyata membuat wanita ini begitu ketakutan. Weni sangat penasaran. Pada saat ini, pintu Yakunan tiba-tiba menunjuk ke arah Mile. Bajingan, tunggu saja kamu. Setelah berbicara, dia langsung kembali ke menara penjara alam. Dengan perginya pintu Yakunan, guntur darah di antara langit dan bumi menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, dia tetap memilih untuk tidak menyerang, lebih tepatnya, dia tidak berani. Kultivator pedang itu membiarkan Mile keluar untuk berlatih, tidak berarti dia benar-benar membiarkan Mile terbunuh, terutama dia, jika dia menyerang, kultivator pedang pasti akan menyerangnya. Karena kekuatannya jauh lebih tinggi dari Mile. Kultivator pedang tidak akan membiarkan dia menyerang Mile. Setelah pintu Yakunan menghilang, senyum di wajah Mile juga menghilang. Tentu saja, barusan dia sengaja ingin membuat marah pintu Yakunan, tetapi dia tahu betul kekuatannya saat ini masih belum mampu bersaing dengan pintu Yakunan. Yang paling penting, wanita armor putih itu sebelumnya mengatakan pintu Yakunan bukanlah aturan hukum bencana dan aturan hukum bencana lebih kuat dari pintu Yakunan. Selain itu, mendengar maksud wanita armor putih itu, dia tampaknya tidak hanya menentang aturan hukum bencana, tetapi juga aturan hukum sebab akibat, aturan hukum waktu dan aturan hukum kehidupan. Dengan kata lain, ada total 9 aturan hukum alam semesta dan setidaknya dirinya menyinggung setengahnya. Memikirkan hal ini, Mile menggelengkan kepala dan menghela nafas, aku terlalu sulit. Pada saat ini, ruang hampa di kejauhan tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, seorang wanita tiba-tiba keluar. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan memegang gulungan buku kuno di tangan. Melihat wanita itu, Raja Suci dan Bunda Langit yang berada tidak jauh langsung memberi hormat, Master Surgawi. Master Surgawi. Posisi di keluarga Tian adalah yang kedua setelah kepala keluarga Tian. Sekarang guru surgawi sudah meninggal, keputusan keluarga Tian secara alami diambil oleh Master Surgawi. Master Surgawi mengangguk sedikit, kemudian dia memandang Weni di kejauhan dengan ekspresi rumit, selama ini, kamu sudah banyak menderita. Weni terdiam. Dia tidak membenci Master Surgawi. Jika bukan karena perlindungan Master Surgawi, dia tidak akan bisa bertahan hidup sama sekali. Master Surgawi merentangkan telapak tangannya, di kejauhan, segel hitam tiba-tiba terbang ke tangannya, dia menunjuk dengan ringan, segel hitam itu melayang ke depan Weni, mulai sekarang, kamu adalah kepala keluarga Tian aku. Mendengar itu, wajah Bunda Langit, Raja Suci di kejauhan, tiba-tiba berubah. Perlu diketahui, Weni sangat membenci keluarga Tian. Begitu dia menjadi kepala keluarga, dia akan melakukan pembersihan. Master Surgawi melirik Raja Suci berdua, semua orang di keluarga Tian akan baik-baik saja. Raja Suci ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Master Surgawi, apakah sudah memberitahu para tetia tentang hal ini? Master Surgawi berkata dengan ekspresi kosong, mereka semua setuju. Mendengar itu,
Raja Suci tidak berkata apa-apa lagi. Master Surgawi dan para tetua sudah setuju, hal ini pada dasarnya adalah pasti. Master Surgawi menghampiri Weni, tetapi Weni tidak mengambil segel hitamnya. Master Surgawi menatap Weni, jika kamu ingin membersihkan nama ayahmu, kamu harus menjadi kepala keluarga. Weni menggelengkan kepalanya, apa gunanya membersihkan nama? Mereka semua sudah mati. Master Surgawi menggelengkan kepala, kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Sekarang kamu bisa mengubah keluarga Tian. Weni menatap Master Surgawi. Master Surgawi berkata dengan ringan, selama bertahun-tahun, jalan keluarga Tian menjadi semakin sempit, butuh inovasi. Weni menatap Master Surgawi, kenapa tidak kamu saja yang jadi kepala keluarga Tian? Master Surgawi menggelengkan kepala dan tersenyum, aku tidak cocok. Tapi kamu cocok. Weni sedikit mengernyit, kenapa? Master Surgawi menatap Weni, karena posisi itu memang milikmu. Mendengar ini, Weni perlahan mengepalkan tangannya dengan erat. Memang miliknya. Dulu, ayahnya adalah kepala keluarga Tian dan dia adalah tuan muda keluarga Tian, tetapi kemudian terjadi sesuatu dan posisi kepala keluarga Tian direnggut oleh Lucifer Tian. Master Surgawi berkata lagi, kamu harus mengambil kembali apa yang awalnya menjadi milik ayahmu dan kamu. Setelah Weni terdiam sesaat, dia tiba-tiba menoleh melihat Mile, bagaimana menurutmu? Mile sedikit terkejut, dia tidak menyangka Weni akan bertanya padanya tiba-tiba. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, ini masalah internal keluarga Tian. Weni memandang Mile, aku ingin mendengar pendapatmu. Setelah berpikir sejenak, Mile berkata, menurutku tidak. Weni tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kenapa? Mile melirik Master Surgawi, lalu berkata ringan, saat ayahmu mengalami kecelakaan, bagaimana keluarga Tian memperlakukan keluargamu? Sejujurnya, keluarga berdarah dingin semacam ini, menurutku tidak perlu dipertimbangkan lagi. Apalagi nona ini memintamu untuk kembali menjadi kepala keluarga, tujuannya mungkin tidak sesederhana itu. Sambil berbicara, Mile terus menatap Master Surgawi. Master Surgawi menatap Mile, Tuan Muda Ye, keluarga Tian adalah rumahnya. Mile tersenyum dan berkata, keluarganya. Lalu mengapa dulu hanya melihat seluruh keluarganya dimusnahkan? Aku tahu, kamu ingin bilang demi situasi keseluruhan. Dan bagi keluarga seperti kalian, situasi secara keseluruhan berarti bisa mengorbankan siapapun. Benarkan? Master Surgawi terdiam. Mile berkata lagi, jika aku adalah Nona Weni, aku akan menghancurkan keluarga Tian. Master Surgawi sedikit mengernyit, Tuan Muda Ye, kamu. Mile tersenyum dan berkata, tapi aku bisa melihat Nona Weni tidak terlalu membenci keluarga Tian. Karena pelakunya sudah mati. Bicara tentang ini, dia memandang Weni, sebagai teman, saran aku adalah jangan kembali. Tentu saja, semua terserah kamu, aku menghormati dan mendukung keputusanmu. Weni tersenyum manis, kalau begitu aku tidak akan kembali. Mile mengangguk, baik, lalu apa rencanamu selanjutnya? Setelah hening sejenak, Weni berkata, bolehkah aku mengikutimu? Mile membeku. Weni sedikit tersenyum, hanya bercanda. Aku akan pergi ke Jurang Pedang, karena ayahku dulu meninggal di sana, aku ingin melihat tempat itu. Jurang Pedang. Mile tanpa sadar berkata, apa kamu ingin aku ikut bersamamu? Weni langsung berkata, iya. Mile. Weni tersenyum dan berkata, melihat ekspresimu, kamu sepertinya tidak bersedia. Mile menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak mau, tapi intuisiku bilang jika aku pergi bersamamu, mungkin akan terjadi hal buruk. Weni bertanya, penyebab bencana?
Mile mengangguk, ya. Weni tersenyum dan berkata, aku tidak takut. Mile menggelengkan kepala dan tersenyum, Weni, apa kamu tahu? Jika bukan kakakku, siapapun yang mengikutiku akan mengalami bencana. Secara alami, dia tidak akan pernah melupakan bencana mengerikan itu. Bahkan Saphira mereka terlihat sangat tidak berdaya di depan bencana itu. Weni menoleh ke arah Mile, sudah kubilang. Setelah kamu menyelamatkanku, sebab akibat apapun darimu, kita akan menanggungnya bersama. Mile ragu-ragu dan hendak berbicara, saat ini Weni tiba-tiba berkata, aku tidak takut, kamu takut apa? Atau menurutmu aku ini mengganggumu? Mile buru-buru menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, aku. Weni berkata, kalau begitu pergilah ke jurang pedang. Setelah mengatakan itu, dia menarik Mile, berbalik dan pergi. Setelah Mile dan Weni pergi, Master Surgawi tiba-tiba menggelengkan kepala dan berkata dengan ringan, bagaimanapun juga, kamu harus menjadi kepala keluarga ini. Bunda Langit menatap Master Surgawi, Master Surgawi, apakah kamu bersikeras memilih Weni karena pemuda itu? Master Surgawi mengangguk. Bunda Langit sedikit bingung, kenapa? Dia adalah tubuh bencana. Master Surgawi melihat ke langit yang jauh, dan berkata dengan ringan, orang dengan tubuh bencana dapat hidup sampai sekarang. Apalagi masih bisa hidup dengan baik. Ini artinya apa? Artinya ada orang di belakangnya yang dapat menentang aturan hukum alam semesta. Jika keluarga Tian aku bisa memeluk paha orang ini, keluarga Tian aku berkembang pesat lagi, bahkan melompat keluar dari Star Territory Styx ini. Saat mengatakan itu, dia menoleh ke arah Bunda Langit, meninggalnya guru surgawi pasti akan menimbulkan kehebohan, dan beberapa kekuatan yang ditekan oleh keluarga Tian aku mungkin akan membuat kekacauan, terutama hati-hati terhadap sekte suci. Kalian berdua kembali duduk di keluarga Tian, dan panggil kembali semua master keluarga Tian aku yang berada di luar. Raja Suci berkata dengan suara dalam, Master Surgawi, Weni memiliki banyak konflik terhadap keluarga Tian sekarang, minta dia jadi kepala keluarga, takutnya. Master Surgawi berkata, aku akan menanganinya. Raja Suci melirik Master Surgawi, baik. Kalau begitu aku akan kembali ke keluarga bersama Bunda Langit. Setelah berbicara, dia dan Bunda Langit langsung menghilang. Master Surgawi juga berbalik dan menghilang ke langit yang jauh. Tak lama setelah Master Surgawi menghilang, seorang wanita muncul di arena. Itu adalah wanita armor putih sebelumnya. Wanita armor putih melihat ke kejauhan dengan ekspresi muram. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pintu Yakunan. Bisa bertemu dengan pintu Yakunan di sini, bukanlah hal baik. Setelah beberapa saat, wanita armor putih berkata dengan lembut, sialan. Setelah berbicara, dia langsung menghilang. Di langit berbintang, Mile berjalan dengan menggunakan pedangnya, dan Weni ada di sampingnya. Weni berkata dengan ringan, jurang pedang ini adalah salah satu dari dua tanah terlarang di Star Territory Styx dan tingkat bahayanya adalah yang kedua setelah tanah terlarang bagi manusia. Mile bertanya, kenapa di sana adalah tanah terlarang? Weni berkata, legenda mengatakan ada seorang kultivator pedang membuat pedang di sana, dan pedang itu langsung mengubah dunia besar di sana menjadi jurang maut, yaitu jurang pedang. Alasan kenapa berbahaya adalah karena ada kesungguhan tekad Tao pedang yang sangat menakutkan dan brutal. Semakin melangkah ke dalam, semakin kuat kesungguhan tekad Tao pedang. Kultivator pedang. Mile tiba-tiba menjadi tertarik, dan dengan cepat bertanya, sangat kuat. Weni mengangguk, dengan ekspresi yang sangat bermartabat, sangat kuat. Master biasa tidak bisa mendekati jurang pedang. Bicara tentang ini, dia berhenti, kemudian berkata, sebenarnya,
tempat itu lebih berbahaya daripada wilayah terlarang manusia. Hanya saja, tempat itu bisa dipilih, karena saat kamu tidak dapat melangkah lebih jauh, kamu bisa mundur, dan wilayah terlarang manusia ini pada dasarnya tidak mungkin bisa keluar begitu kamu masuk. Miley sedikit mengernyit, karena sangat berbahaya. Mengapa begitu banyak orang pergi ke sana? Weni berkata dengan khusyuk, karena dulu pernah muncul seorang leluhur spiritual di sana, dan konon leluhur spiritual itu mengubur sebuah kotak di sana. Kotak. Miley tercengang. Saat berikutnya, dia langsung melompat, leluhur spiritual. Kotak, apakah itu si kecil putih? Weni menoleh ke arah Miley, sedikit terkejut. Konon seluruh tubuh leluhur spiritual berwarna putih, apakah kamu kenal? Miley sedikit bingung. Kenal? Tentu saja dia kenal. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berkata, kultivator pedang, yang menghunus pedang, jangan-jangan pria berbaju biru. Tidak. Lalu, temperamen pria berbaju biru begitu harmonis, kesungguhan tekad tahu pedangnya mana mungkin begitu brutal. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata dengan malu-malu, majikan muda, temperamen harmonis, kata ini, agak tidak pantas untuk tuan, kamu harus mengubah kata itu. Miley bersambung.